Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan unit kios di Kota Tebing Tinggi terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik. Beredar rekaman kamera pengawas penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan kepada anggota polisi. Jenazah Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dikebumikan di Desa Bius, Kabupaten Toba. Belasan unit kios di Kota Tebing Tinggi terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 13 unit kios ini terbakar berada di Jalan Sudirman, Komplek Pajak Mini Kota Tebing Tinggi pada Rabu pagi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik ini cepat menyambar karena material kios terbuat dari bahan mudah terbakar. Pemadam kebakaran meluncurkan 6 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi api tersisa. Dan tadi pagi kita Dinas Pemadam Kebakaran menerima telepon dari call center sekitar pukul 5.27. Kemudian personel langsung berangkat menurunkan 6 anak pemadam damkar. Sampai di sana api sudah membesar, jadi dilakukan pemadaman oleh personel kita. Ada berapa kios yang terbakar? Saat ini laporan dari lapangan ada 13 kios terbakar, di mana 2 kios percetakan dan 11 kios tukang jahit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Masih terkait peristiwa kebakaran, kali ini sebuah ruko yang dijadikan sebagai bengkel motor dan penjualan bahan bakar minyak BBM eceran hangus terbakar. Akibat kebakaran, 1 orang meninggal dunia. Warga di Jalan Marelan 9, Pasar Satural, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Rabu pagi, mendadak panik ketika terjadi kebakaran ruko. Ruko ini juga dijadikan sebagai bengkel motor dan pengisian bahan bakar minyak eceran. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG pemilik rumah. Namun ketika api mulai menyebar ke seluruhan isi rumah, pemilik rumah panik dan berlari meminta tolong. Sempat berhasil menyelamatkan diri, namun karena mengingat sang anak masih di dalam kamar, Evi 29 tahun nekat menerobos amukan api hingga akhirnya meninggal. Udah nggak ketolong, terus bininya lah di dalam, anaknya udah keluar, gitu aja. Dia terjebak di dalam, Mbak. Bininya terjebak di dalam, nggak bisa keluar lagi. Ya. Kalau di samping itu jualan minyak eceran? Kalau ini udah eceran, bensin eceran. Ya, sama tempel ban dia. Kemungkinan nyala itunya? Iyalah, api itu lah, entah dari mana awalnya nggak tahu saya. Kasih Pemadam Kebakaran Kota Medan mengatakan korban ditemukan telungkup di dalam kamar dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Warga laporkan ke tiket kita bahwasanya terjadi 65 asal api. Menurut informasi dari mereka, gasnya apinya membesar. Sumber api dari gas, Pak, ya? Dari gas. Yang terbakar ini rumah apa, Pak? Yang terbakar ini kita bisa saksikan sendiri, ini dia ruko, tempat berjualan, sekalian tempat tinggal. Jadi korban 1 orang, perempuan. Untuk proses pemadaman sendiri, Pak, gimana, Pak? Untuk proses pemadaman sendiri, kendala tidak ada. Begitu kita sampai, kita langsung melakukan pemadaman. Jadi dugaan dari tabung gas, Pak, ya? Tabung gas. Siap. Api baru bisa dijinakan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil Dinas Kebakaran Kota Medan turun ke lokasi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Beredar rekaman kamera pengawas penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan. Korban masih dirawat di rumah sakit, sementara Polda Sumatera Utara belum membeberkan hasil awal pemeriksaan. Senin 28 Agustus pukul 4 pagi, tampak Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan mengenakan pakaian olahraga di antara barisan polisi. 2 personal polisi lainnya tampak dihukum push up. Rekaman kamera CCTV ini menjadi bukti kronologi kejadian dugaan penganiayaan di lingkungan Polres Dairi. 2 dari 19 personel polisi yang dirawat di rumah sakit setelah dipukuli Kapolres, masing-masing Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang dari Satuan Intelkam masih menjalani perawatan dalam satu ruang di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Sejumlah rekan korban datang menjenguk, memberi dukungan moral atas kasus ini. Kedua korban membantah beredarnya rilis bahwa Kapolres AKBP Reinhard Nainggolan telah meminta maaf. Keduanya juga memilih menolak pembayaran biaya rumah sakit selama perawatan. Kalau kondisi sudah agak lumayan, tetapi mau tiba-tiba kepala saya masih pening. Selanjutnya berobatnya kemana? Rencana karena seringkali dari mulai tadi pagi pening, rencana mau CT scan ke Medan. Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kapolres Dairi dan bawahan korban penganiayaan itu telah diperiksa personil Propam. Namun belum ada hasil pemeriksaan termasuk kronologi penyebab penganiayaan yang diungkap. Namun belum ada keterangan soal beredarnya rekaman TV penganiayaan dan alasan Kapolres memerintahkan apel pada pukul 4 pagi dengan 19 personil polisi yang ditampar. Sudah yang bersangkutan perintah Kapolda diperiksa oleh Propam dan sudah dilaksanakan. Kapan diperiksa, Pak? Kemarin. Untuk saat ini, Pak, di mana kondisi, di mana keadaan lokasi yang bersangkutan? Apakah di Polda Sumut, di Propam atau di mana? Dia bertugas. Sudah bertugas? Ya. Kalau untuk korban sendiri, Pak, yang 2 orang itu sudah diminta keterangan? Sudah diminta keterangan. Hasil sementara apa nih, Pak? Nanti Propam itu yang menentukan. Pak, korban diperiksa ke sana berarti ya? Ya. Ada pengambilan visum, Pak? Propam mekanismenya berjalan. Sebelumnya, 2 personel Polres Dairi dilarikan ke rumah sakit pada Senin 28 Agustus usai dianiaya oleh atasannya, AKBP Reinhard Nainggolan. Salah seorang korban mengaku tidak mengerti alasan pemukulan yang dilakukan oleh perwira menengah itu. Saat ditanya apa permasalahannya, korban malah dibawa ke ruang Propam, kemudian kembali dibokem oleh Kapolres. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Dairi. Sebuah bangunan sekolah dasar layaknya gubuk reot yang nyaris rubuh masih terus digunakan puluhan siswa sekolah dasar di Padang Lawas Utara. Para siswa mengaku tidak punya pilihan lain meski merasa khawatir dan tidak nyaman dengan kondisi ruangan belajar. Semangat para pelajar ini tak surut meskipun bangunan tempat mereka berlantai tanah layaknya gubuk reot. Lengkap dengan sebagian atap yang bocor dan menganga. Jika hujan, dipastikan kegiatan belajar mengajar harus berhenti. Sekolah Dasar Negeri 100420 Singayal, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kondisi bangunan tak layak ini diperparah dengan tanah di sisi kiri bangunan sekolah yang juga rawan longsor, sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa para siswa maupun guru. Para siswa mengaku tidak punya pilihan lain, meski merasa khawatir dan tidak nyaman dengan kondisi ruangan belajar. Udah lama. Jadi sistem belajar di sini gimana? Kelas 1 dulu? Iya, kelas 1 dulu, baru kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Baru di ini ya, bergilir ya? Iya. Kalau datang hujan macam mana, Dek? Kadang ada ke sana. Gitulah, kadang nggak sekolah. Kalau hujan nggak sekolah kadang ya? Iya. Sering bocor di sini ya? Iya, dari situ. Kondisi bangunannya gimana nih, Bang? Kondisi bangunannya seperti ini, mau ambruk. Terus harapan kami dari sekolah SD Negeri 120 Singanyal agar dipercepat pembangunannya. Iya. So, kepada Dinas Pendidikan Paluta,
segera diperhatikan sekolah 120 Singanyal. Ini ada berapa siswa di sini, Bang? Kira-kira 39 siswa. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Iya, Bang. Bang, ini Bang bahaya nggak sering kayak gini bangunannya? Oh, misalnya kalau jam istirahat, terpaksa kami keluar sekolah diistirahatin. Kalau di dalam kami nggak boleh. Bahaya ya? Bahaya, Bang. Bangunan ini didirikan masyarakat secara swadaya dan hingga kini belum pernah disentuh pembangunan atau pembenahan ulang. Termasuk belum ada perhatian dari pemerintah untuk perbaikan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Kuncinya dipegang.